Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 14 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salah satu tempaan sebagai seorang calon imam di tahun pertama, ada yang namanya probasi atau probation, di mana kami diminta untuk cari pekerjaan dan menghidupi diri dari pekerjaan itu. Kami harus mengandalkan Tuhan seutuhnya dan tidak boleh menyatakan diri sebagai seorang calon imam. Tidak dikasih uang, hanya sungguh mengandalkan Tuhan saja. Lalu saya berjalan ke daerah Kalideres dan mendapat kerja di pabrik kaleng sebagai buruh harian. Yang istimewa adalah ketika saya cari kos. Setelah saya tanya-tanya ke warga sekitar, ditunjukkanlah salah satu rumah kos yang tidak jauh jaraknya dari pabrik. Saya datang ke rumah tersebut dan kebetulan yang punya kos adalah orang Kristen, nampak dari lukisan-lukisan Yesus dan salib yang terpasang di dinding. Saya berkata kepada ibu kos dengan memelas, Ibu, saya baru kerja di seberang di pabrik kaleng sebagai buruh harian, dan saya baru mulai besok. Apakah saya bisa ngekos di sini? Tapi bayarnya nanti Ibu, setelah saya dibayar dari pabrik. Ibu kos ini mengamati saya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mungkin iba atau mungkin ibu ini bertanya-tanya, Cina kokere. Dan akhirnya ia memperbolehkan saya untuk tinggal tanpa uang muka, tanpa bayaran sepeser pun. Bahkan di hari pertama saya datang, saya diberi oleh ibu ini makanan. Sungguh saya bersyukur ada orang yang percaya dan berbaik hati seperti ibu kos ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena rahasia kehendaknya dinyatakan kepada orang kecil, tetapi disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tentu maksud firman ini bukan ingin menyasar bahwa kita tidak perlu menjadi orang yang bijak dan pandai alias jadi bodoh saja. Bukan seperti itu. Namun firman ini memaksudkan orang-orang bijak dan pandai menunjuk pada orang-orang Farisi. Mereka para ahli Taurat. Mereka adalah kelompok orang yang terpelajar. Mereka adalah kelompok orang yang mengerti kitab suci, namun tidak mampu melihat karya Allah dalam diri Yesus. Mungkin mereka yang bijak dan pandai ini, kalau kita kaitkan dengan bacaan sebelumnya, adalah orang-orang yang di 3 kota yang dikecap Yesus, di Korazim, Betsaida, dan di Kapernaum. Mereka yang tidak percaya pada dirinya.
Mengapa mereka tidak percaya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri dalam hidup, lebih mengedepankan diri mereka dan bersifat arogan. Sedangkan para murid Yesus, mereka adalah kelompok nelayan, pemungut cukai, mereka yang dipandang sebelah mata sebagai pendosa, orang-orang yang tidak terpelajar alias orang kecil. Namun mereka sungguh punya hati untuk melihat Allah dalam diri Yesus. Karena mereka mampu mengandalkan, bergantung pada Allah dalam hidup mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti orang kecil, yang mau senantiasa bersandar mengandalkan Allah semata dalam hidup. Apakah kita sudah melakukannya? Semoga demikian dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.